Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Tangkaplah rubah-rubah bagi kami, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal penting yang terlihat tidak penting. Apa itu? Perkara kecil. Itu menjadi poin penting dalam bacaan kita. Jadi kata rubah-rubah itu mengganggu kebun anggur. Bahkan dikatakan rubah-rubah kecil yang kadang-kadang terabaikan, dianggap tidak berbahaya, padahal sangat berbahaya untuk kebun anggur, yang bahkan dikatakan kebun anggur yang sedang berbunga, sedang menanti buah yang bagus, akan menjadi sia-sia penantian itu, menjadi rusak kebun anggur itu karena rubah-rubah kecil. Maka dikatakan tangkap itu dan singkirkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Perkara-perkara kecil apa yang kita abaikan dan bisa mengganggu kehidupan? Contoh misalkan dalam hal kesehatan. Ada perkara-perkara kecil yang berulang-ulang kita kerjakan. Tidak cukup tidur, itu bisa mengganggu kesehatan kita. Tidak cukup olahraga, itu mengganggu kesehatan kita. Dan banyak hal, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kemudian terakumulasi itu bisa mengganggu kesehatan. Contoh yang lain apa? Pernikahan, keluarga, perkara-perkara kecil, kurang pujian, kurang perhatian, kurang rasa syukur atas keluarga, atas pasangan, itu juga menjadi rubah-rubah kecil yang merusak kehidupan keluarga. Akhirnya kita membiasakan diri atau memaklumi perkara-perkara kecil yang lain. WA, curhat dengan lawan jenis, kemudian kita sembunyikan dari pasangan kita. Itu menjadi rubah kecil yang membahayakan. Ketidakjujuran atas diri kita terhadap pasangan, itu bagian-bagian yang kita normalisasi dan itu sangat beresiko atas kehidupan keluarga. Tidak ada kesehatian dalam banyak hal, dalam pikiran, dalam perencanaan keluarga. Masing-masing suami istri berada dalam rancangan masing-masing. Itu bagian-bagian yang disebut dengan rubah-rubah kecil. Contoh yang lain apa? Di bidang keuangan kita. Bahkan ada satu buku dan kemudian ada teori yang disebut dengan latte factor. Latte factor itu adalah permukaan busa kecil di kopi kita. Itu tipis sekali dan sepertinya tidak terlalu berpengaruh atas kopi dalam cangkir itu. Tetapi itu mempengaruhi ketika terjadi akumulasi. Kebiasaan mengelola dengan tidak bijaksana berkat-berkat kecil atas hidup kita dari sisi keuangan. Pembelanjaan dan mengabaikan hal-hal kecil ketika itu diakumulasi dalam waktu 1 bulan, diakumulasi dalam waktu 1 tahun, itu punya nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya teks kita sangat jelas. Perhatikanlah hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Misalkan relasi kita dengan teman, dengan orang lain. Bisa saja kita anggap sebagai perkara kecil, kita guyonan sama orang. Dan kita anggap sepele saja, cuman guyonan, perkara kecil. Tapi itu kecil buat kita, tapi menyinggung orang lain dan itu dalam sekali persoalannya.
hal kecil menurut kita belum tentu perkara kecil buat orang lain. Maka kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh dari teks kita, supaya melihat rubah-rubah kecil itu berupa apa. Kita perlu singkirkan itu supaya kebun anggur kita berbuah, menghasilkan yang bagus buat kita, keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Sang Pemelihara hidup, memberkati setiap sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.